Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Pul Elektronik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau kita akan memperbaiki satu buah televisi TV Panasonic 14 inci. Adapun tipe Panasonic ini adalah TC 14S33. Sebelum kita membongkar TV ini, terlebih dahulu kita tes apa yang menjadi permasalahan pada TV ini. Oke, sobat-sobat, saya colokin kabelnya dulu. Saya nyalakan TV-nya. Saya tekan tombol power. Lampu indikatornya sudah menyala. Kita lihat penampilannya di layar. Seperti apa gangguannya. Menurut informasi yang punya TV ini, sebelum TV nyala normal, biasanya dia nyalakan terlebih dahulu agak lama, baru akan muncul raster. Kita tunggu sejenak sampai muncul rasternya. Seperti apa bentuk rasternya. Seperti inilah tampilannya, sobat-sobat. Seperti inilah tampilannya, sobat-sobat. Rasternya ada garis putih vertikal berjejer dari kiri ke kanan. Kemudian biasa bergoyang. Inilah penyakitnya. Oke, kita akan coba memeriksanya. Komponen apa yang bermasalah. Nah, sobat-sobat, TV-nya sudah terbuka, sudah dibongkar. Kita akan memeriksanya. Apakah penyebabnya kira-kira? Kita lihat dulu komponennya bagian atas. Apakah ada yang mencurigakan? Ternyata tidak ada. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, mohon kiranya video ini jangan di skip agar supaya rekan-rekan semua bisa mengetahui penyebab yang mengakibatkan raster bergaris-garis putih dari kiri ke kanan bercampur hitam.
Biasanya gangguan seperti itu diakibatkan oleh tegangan tidak normal. Karena penyebab tegangan tidak normal itu dari kapasitor elko penyebabnya. Jadi kita akan babat elko-nya. Pertama kita cek dulu elko video out-nya yang 250 volt 10 mikro. Oke sobat-sobat, kita akan lepas elko-nya. Yang ini elko 250 volt 10 mikro yang menuju ke video out. Saya sudah lepas. Ternyata elko ini sudah kering. Sudah kering sobat-sobat. Kita tes dulu apakah dia goyang atau tidak. Ternyata hanya goyang sedikit. Ini menandakan bahwa elko ini kering. Oke, kita ganti dulu ini. Nilainya 250 volt 10 mikro. Nah, ini elko-nya 250 volt 10 mikro, elko penggantinya. Jadi ini kita ganti dengan yang baru. Kita pasang dulu. Dalam hal memasang elko sobat-sobat, terutama itu diperhatikan polaritasnya. Yang ada tanda garis minus itu adalah negatif. Kita perhatikan di PCB-nya, chassisnya ada tanda setengah lingkaran putih, itu menandakan bahwa negatif. Jadi dihubungkan dengan negatif. Karena kapan terbalik, apalagi kalau tegangan elko-nya 250 volt, otomatis akan meletus, akan meledak elko-nya kalau terbalik. Nah, sobat-sobat, sudah satu kita temukan. Kita tes lagi kembali apakah sudah normal atau belum. Saya colokin kabelnya. Nyalakan TV-nya dengan menekan tombol power. Kita tunggu sejenak. Kita matikan lampunya dulu supaya kentara apakah ada cahaya atau tidak.
Memang agak lama sobat-sobat karena informasi yang punya termasuk ini juga penyakitnya satu. Lama baru muncul raster. Ternyata sobat-sobat sudah keluar, ternyata belum ada perubahan. Kayaknya tegangan juga kurang sedikit ini. Ada perai satu jari sebelah kanan dengan sebelah kiri. Ada kosong satu jari. Jadi kita akan cek bagian regulator. Karena ini menandakan bahwa ada perai kiri kanan berarti tegangan tidak stabil. Saya cabut. Kita tes dulu tegangan B plusnya. Berapa volt yang masuk. Saya nyalakan TV-nya. Hanya 70, sobat-sobat. Hanya 70 volt. Nah, TV ini sudah start. Hanya 70. Biasanya normalnya mencapai 95. 95. Tujuh puluh 71. Oke. Rupanya tegangan B-nya kurang. Penyebab kurangnya tegangan B biasanya ada kapasitor elko yang suap yang sudah mulai kalah di bagian regulator. Jadi kita akan ganti elko tersebut. Biasanya nilainya 50 volt 22 mikro atau 25 volt 22 mikro. Nah, perhatikan sobat-sobat, ini elko-nya yang pada umumnya kalau kurang tegangan biasanya elko ini yang bermasalah. Elko ini yang bermasalah. Jadi kita coba ganti. Elko ini di regulator dengan urutan C825. C825. Kita lepas dulu. Nah, inilah elko-nya sobat-sobat. Kalau kita ukur elko ini masih biasanya masih goyang. Cuma dia suap. Ternyata pergerakannya cuma sedikit. Saya balik lagi. Hanya sedikit bergeser jarumnya. Baru kembali. Jadi saya langsung ganti. Adapun nilai elko ini adalah 25 22 mikro. 25 volt 22 mikro.
Saya ganti dengan di atasnya sedikit, yaitu 50 volt 22 mikro. Nilainya 50 volt 22 mikro. Saya pasang sobat-sobat. Ini elko aslinya, ini yang baru, elko aslinya yang dicabut tadi. Kemudian saya pasang. Oke sobat-sobat, setelah pergantian elko, kapasitor elko yang berada di regulator dengan nilai 25 volt 22 mikro, saya ganti dengan 50 volt 22 mikro. Kita akan tes tegangannya di tegangan B plusnya apakah sudah normal, sudah naik menjadi 90-an, kurang lebih 90 volt. Nah, sekarang TV-nya sudah nyala sobat-sobat. Saya tes dulu B plusnya apakah sudah naik. Sekarang B plusnya sudah 93 volt. Saya ukur kaki B plusnya di playback. Saya ukur di kaki playback inputnya, kaki input playback. ...93 volt. Nah, sebelum pergantian elko tadi, yang berada di regulator, tegangan B plusnya itu hanya berkisar 71, 72. Nah, setelah pergantian elko, sudah kembali normal 90-an lebih, kurang lebih. Kita coba lagi. Apakah sudah tidak menunggu terlalu lama? Langsung keluar raster. Saya tekan tombol power TV. Kita lihat apakah lama baru muncul atau langsung muncul. Ketika dulu lampunya. Wah, ternyata langsung muncul sobat-sobat. Tidak menunggu sampai lama. Sekarang sudah full juga kiri kanan. Sudah tidak ada perai. Saya coba matikan dulu.
Saya nyalakan kembali, ternyata sudah langsung keluar. Tidak menunggu lagi lama. Kemudian sudah full juga. Berarti elko tersebut sudah suap, tidak mampu lagi bekerja dengan normal. Jadi sekarang tinggal satu penyakitnya, yaitu garis-garis hitam. Jadi penyakitnya ini ada berapa? Ada dua, yaitu lama baru muncul penyakitnya pertama, kemudian setelah muncul ada perais satu jari kiri kanan, dan ketiga garis-garis hitam vertikal berjejer dari kiri ke kanan. Kita akan periksa lagi kapasitornya. Masih menyangkut kapasitor ini, sobat-sobat. Biasanya gangguan seperti itu kebanyakan dari kapasitor yang bermasalah. Oke, sobat-sobat. Kita akan tes dulu tegangannya. Saya colokin dulu kabelnya, kabel TV-nya, untuk memeriksa tegangan-tegangan yang masuk ke isi osilator. Apakah normal atau kurang. Nah, TV-nya sudah menyala. Kita tes tegangan. Yang masuk ke IC video atau IC isolator. Di 15 volt 8. Ini sobat-sobat 15. Biasanya kurang lebih 20. Kurang lebih 20, ini hanya 15,78. Jadi ini kisaran 9 volt. Ini hanya 8, 8, 8,4, 15. Ini harusnya kurang lebih 20. Sumber tegangannya ini dari induksi playback. Tegangan induksi playback atau tegangan output playback yang masuk ke dioda, kemudian diparalel dengan kapasitor. Akhirnya menjadikan tegangan 15 volt. Karena kapasitor tidak normal, akhirnya menjadi 15, seandainya normal ya kurang lebih 20. Jadi coba kita ganti
kapasitor ini. Saya matikan dulu TV-nya. Kapasitor ini sobat-sobat, yaitu C nomor urutnya C507. 507 C ini berhubungan langsung dengan dioda output playback atau tegangan output playback. Jadi kita ganti dulu. Saya lepas. Nah, elko-nya saya sudah lepas. Kalau kita ukur ini masih goyang. Kita coba dulu tes. Ini sedikit pergerakan sobat-sobat. Sebenarnya kita pakai alat ukur SR paling bagus supaya langsung menunjukkan angka yang sebenarnya kalau dia normal. Kebetulan saya tidak punya sobat-sobat, jadi saya hanya berdasarkan dengan ohmmeter dengan melihat pergerakannya. Ini 25 volt 470 biasanya pergerakannya banyak. Nah ini hanya sedikit. Jadi coba-coba kita ganti. Mudah-mudahan inilah biang keroknya sehingga menimbulkan garis-garis vertikal hitam campur putih. Nah ini elko 25 volt 470. Kita ukur. Ternyata pergerakannya banyak sobat-sobat. Jarumnya terpental ke kanan. Saya balik. Nah, terpental. Kalau itu yang tadi 200 apa 470 25 mikro. 25 volt 470 mikro. Tidak terpental jarumnya. Hanya sedikit bergerak. Berarti elko ini sudah suap sobat-sobat. Elko ini sudah suap. Insya Allah sudah berhasil karena ini menandakan bahwa elko ini sudah suap, tidak bisa bekerja lagi dengan normal. Jadi saya ganti dengan yang baru. Tempatnya di sini sobat-sobat di urutan C507. C507. Jadi sobat-sobat apabila
Oke, sobat-sobat, pergantian komponen telah selesai. Kita akan tes apakah tegangan sudah normal, sudah kisaran kurang lebih 20. Saya nyalakan TV-nya, colokin kabelnya. TV-nya sudah menyala, sobat-sobat. Kita tes tegangannya apakah sudah kurang lebih 20. Ternyata sudah berubah, sobat-sobat. Sudah 16,3. 16,3. Oke, sobat-sobat. Setelah pergantian komponen, kita tes TV-nya apakah sudah normal. Saya colokkan kabelnya dulu. Bismillah. Kita tunggu sejenak. Apakah TV-nya sudah normal? Ternyata alhamdulillah sudah hilang garisnya. Sudah tidak bergaris lagi, sobat-sobat. Sudah tidak bergaris lagi, sobat-sobat. Saya matikan, apakah masih menunggu lama atau belum, atau sudah normal? Ternyata sudah normal, sobat-sobat. Oke, sobat-sobat. Perbaikan TV Panasonic kita pada kali ini alhamdulillah sudah berhasil. Setelah pergantian 3 buah kapasitor Elco, yaitu dengan nilai 250 volt, 250 volt, 10 mikro. Elco ini berada pada posisi video output yang menuju ke soket CRT. Kemudian Elco 25 volt 470 mikro yang berhubungan dengan output, tegangan output playback yang menuju ke IC chroma atau IC osilator. Kemudian Elco ketiga yaitu Elco regulator. Apabila rasternya kurang full kiri kanan, kurang lebih 1 jari kiri kanan, biasanya kapasitor Elco ini yang kering. Adapun nilainya adalah 25 volt 22 mikro. Jadi saya ganti dengan yang di atasnya sedikit, yaitu 50 volt 22 mikro. Jadi apabila sobat-sobat terutama user pemula apabila menemukan kasus seperti ini, ada garis-garis hitam campur putih yang dari kiri ke kanan full dan bergoyang, ini biasanya
ada yang bermasalah sehingga tegangan kurang dari maksimal. Jadi asupan tegangan yang masuk ke IC kurang, akhirnya menimbulkan garis-garis. Jadi sobat-sobat semua, apabila ada yang tidak dimengerti, mohon kiranya berkomentar pada kolom komentar di bawah video ini. Oke sobat-sobat, demikianlah pembahasan saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa dipahami dan dimengerti. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.